hikmah mandi. Mandi mempunyai beberapa hikmah. Jadi mandi wajib tuh ada hikmahnya, ada rahasianya sekalinya. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, mandi itu akan menghilangkan rasa malas dan lelah. Bila rasa lelah, pangolir belingkor dia isukanan tahu toh akibat kada mandi. Juga buang mandi pasti ampih malas. Dan orang yang tidur dalam keadaan suci, nah ternyata dia kadang bahadas besar sebelum mandi, sebelum tidur mandi. Nah, kayak apa? Orang yang tidur dalam keadaan suci, rohnya akan naik ke angkasa, berkumpul dengan roh-roh para malaikat. Dasar baik mandi nih. Kayaknya sudah TS jam 11 TS, kayaknya esok bikin langsung sampai yang subuh, sampai yang isya subuhan. Nah, bagus mandi karena roh kita akan bersama para malaikat dan akan menyaksikan berbagai keajaiban ciptaan Tuhan. Buah daripada mandi dalam keadaan suci, tidak berhadas besar. Hal ini tidak akan didapat di saat roh orang yang bersangkutan dalam keadaan junub atau belum mandi wajib. Benulih takonin apaan? Oh dia tak kuring aja di sini. Napaan maka tak kuring? Napanya ngantuk banget ya. Nah, kalam bentang. Andai kata mau merenungkan mengapa keluarnya air mani mewajibkan mandi. Nah, coba kita berpikir pulang. Itu tadi fadilat orang mandi dalam tidur dalam keadaan suci. Buahnya ayat. Nah, sekarang pertanyaan, keluar nang karas pada mani kada wajib mandi, behire. Sing karasan tahinya kada disuruh mandi wajib. Tapi ketika mani lalu disuruh mandi wajib. Kenapa? Nah, mengapa keluar mani, air mani mewajibkan mandi, sedangkan buang air kecil, bakame, atau buang air besar, bahirat, hanya mewajibkan wudu. Kada wajib mandi, wajib wudu jangan. Padahal keduanya keluar dari tempat yang sama. Nah, padahal tempat keluarnya sama, yang ingin tuh aja. Kenapa? Nah, jawabannya. Soalan ada pertanyaan kayak ini kan berpikir, apaan? Bakami di situ keluarnya, keluar mani di situ, behira kada jauh pada situ. Tapi behira lawan bakami bodoh aja. Kenapa keluar mani wajib mandi? Soalan tahu ini kisahnya. Ada suah, berarti hari ini tahu kita kisah hanyar. Jawabnya adalah air kencing hanyalah sisa-sisa dari makanan dan minuman. Sedangkan air mani berasal dari sarifati makanan dan minuman yang kita makan. Sekalinya tahil kami nang itu antahnya aja. Sisanya. Sedangkan air mani ini saripati makanan. Oleh karena itu kita tidak begitu terasa atau tenaga kita tidak banyak berkurang lantaran sering buang air kecil. Bakami kada bina asalamah lintohor. Namun kita akan merasakan sangat lelah dan lemas atau tenaga kita banyak terkuras setelah kita mengeluarkan air mani. Ini saripati Pak. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi itu asalnya. Kenapa ini saripati? Ketika kita keluar mani lalu bawa mandi,
maka itu akan sangat mengembalikan tenaga kita. Ini hikmah mandi. Nah, kemudian berikutnya hikmahnya, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Karena kita dalam sehari buang air kecil bisa berkali-kali, bahkan jika dihitung bisa belasan kali. Seandainya buang air kecil mewajibkan mandi, tentu sangat memberatkan kita. Coba ini mau tiap kalian kami mandi wajib, habis sekalian sabutol sampo. Nah, itu hikmah nang nyata. Sabun habis sabijian, kehimungan buat tukang sabun. Kita keuyuhan jadinya. Itu hikmah nang nyata. Ini sesuai dengan dasar Islam yang merupakan agama yang mudah dan tidak mempersulit umatnya. Agama Islam itu agama yang mudah. Makanya pian baudo aja semalam, muha dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh dengan air mengalir. Tapi ketika kepala cukup disapu. Kenapaan? Hikmah nang nyata. Seandainya setiap kali kita berwudu, ini kan ada disapu tapi dibasuh, otomatis basah sawakan, baju basah. Ini agama kita tuh sangat meringankan dan penuh syarat dengan hikmah-hikmah nang nyata. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah Azza wa Jalla menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Al-Baqarah ayat 185. Sambungannya, begitu juga keluarnya darah air cukup menguras tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka